Gue sih belum cek itu aplikasi trading, tapi menurut gue ada dua sisi ya. Semua orang kan pada salahin afiliatornya. Nah, orang-orang yang taruh uang menurut gue juga salah sih. Ah, kok gitu sih? Soalnya dia taruh uangnya atas keputusan pribadi kan, bukan dipaksa taruh juga. Kita mulai ya. Sip. Om Win. Halo Pak Win. Om, thank you nih udah mau datang ke tempat gue. Sama-sama. Ini gue tamu pertama podcast lu ya? Iya Om, paling pertama. Wah, merasa terhormat gue Pak Win. Wah, gue yang merasa terhormat Om. Gue banyak belajar dari lu. Gue gak nyangka lu mau datang. Justru gue banyak belajar dari lu. Bisa aja Om. Ini tuh tadinya gudang ya? Iya, tadinya ini tuh gym. Ada treadmill, terus ada alat fitness. Tapi udah dipindah ke tempat lain sih. Ini jadi lu renov? Cuman renov dikit Om. Ini cuman seadanya aja sih. Oke juga ya. Thank you Om. Kalau tar ini podcast jalan beneran ya. Rencana gue sih mau renov bagusan sih Om. Wah, gue doain biar jalan dengan baik Pak Win. Amin. Anyway Om, di podcast kali ini gue pengen bahas beberapa hal sih. Yang pertama itu tentang afiliator Om. Yang ngarahin orang untuk trading. Menurut Om gimana? Oh, yang lagi rame baru-baru ini ya? Iya Om, di mana-mana itu beritanya. Ada yang rugi sampai miliaran katanya. Gue sih belum cek itu aplikasi trading, tapi menurut gue ada dua sisi ya. Semua orang kan pada salahin afiliatornya. Nah, orang-orang yang taruh uang menurut gue juga salah sih. Hah, kok gitu sih? Soalnya dia taruh uangnya atas keputusan pribadi kan, bukan dipaksa taruh juga. Tapi kan afiliatornya meyakinkan banget Om. Di postingannya tuh sering kasih lihat kalau trading itu gampang banget dapet cuan. Jadi orang-orang tuh kepancing. Terlepas dari dia meyakinkan atau enggak, menurut gua tetap yang taruh uang salah juga. Seharusnya bisa kontrol diri. Si afiliator ada atau enggak ada, itu platform kan tetap ada. Kalau kontrol diri sih menurut gua agak susah sih Om. Terus ditambah lagi di kita ini literasi keuangan itu masih rendah ya. Ya memang literasi keuangan penting sih. Tapi sebenarnya kalau lu ngomong psikologi trading, di instrumen lain itu semua sama loh. Oh, maksudnya? Ini orang-orang yang rugi di binary option, kan mereka awalnya cuma nyoba dengan uang dikit. Terus pas untung, mereka top up lagi. Ya, makin untung, makin top up. Terus pas kalah juga top up, karena mereka mau balikin uangnya. Jadi nggak stop. Nah, stopnya itu biasa pas rugi gede banget atau ngilang semua uangnya. Nah, trading instrumen lain juga sama psikologinya sebenarnya. Lu coba aja trading di kripto misalnya. Kurang lebih hasilnya sama kalau lu nggak bisa kontrol diri. Pas lu menang, lu akan candu mau menang lebih banyak. Nggak akan stop. Pas lu kalah, lu akan mau masukin lebih banyak buat balikin yang tadi lu kalah itu. Nah, stopnya itu pas lu benar-benar rugi gede banget. Ya sama gitu problemnya menurut gua, ya nggak bisa kontrol diri. Iya, kalau dipikir-pikir sama sih. Tapi binary option lebih kayak judi nggak sih? Yes. Kayak nebak harga naik turun. Kalau benar kita dapet, kalau misalnya nggak benar ya kita loss gitu. Kalau kripto kan kita bisa hold jangka panjang ya. Kalau lihatnya dari sisi itu sih ya memang ada unsur judi sih. Apalagi kalau platformnya manipulasi visualnya ya. Jadi nggak sesuai sama pergerakan harga yang asli. Bisa ditentuin tuh kalau menangnya kapan sama si bandar. Wah, kalau gitu sih udah nggak bener sih Om, udah beneran bodong itu mah. Tapi ngomong-ngomong soal salah atau nggak salah mengarahkan, kalau gue sih lihatnya lebih ke legalitasnya ya. Itu platform yang nawarin binary option kan ilegal dan nggak terregulasi. Sedangkan kalau kripto itu kan memang legal gitu, memang ada regulasinya dan ada badan pengawasnya. Tapi binary option kalau di US itu legal loh Om sebenarnya. Tapi harus transaksi di bursanya, namanya NADEX kalau nggak salah, North American Derivative Exchange. Nah, di luar dari itu juga dianggap ilegal gitu di US. Iya, tapi di Indo intinya tuh platform yang diarahin si afiliator ini kan nggak legal. Iya sih, intinya orang harus lebih peka sih terhadap hal-hal yang kayak ginian. Iya, makanya dengan adanya pembahasan kayak gini kan orang-orang juga jadi paham ya. Iya, tapi sebenarnya banyak sih Om podcast yang bahas ini. Dan ya harapannya semakin banyak orang yang tahu lah, jadi nggak terjebak gitu. Ngomong-ngomong, lu trading gak sih Pak Win? Pernah Om, dulu gue nyobain trading di saham sama kripto. Tapi gue langsung stop sih. Karena gue berasa fokus kerjanya hilang. Ya jadinya mikirin saham sama kripto terus. Apalagi kripto kan 24 jam tuh. Ya jadi sepanjang hari ya mikirin itu terus. Iya, jadinya lu pagi, siang, malam sampai tidur tuh kepikiran terus kan? Iya, kacau sih Om. Dan sekarang sih gue invest doang. Jadi gue mindsetnya itu lebih ke jangka panjang. Jadi fluktuasi jangka pendek itu gue nggak gitu khawatir. Jadi per bulan gue udah tetepin portfolio investasinya seperti apa, dan gue rutin aja invest di yang gue udah tetepin Om. Sama, tapi kalau gue sih banyakan saham ya, karena gue nggak gitu paham kripto. Oh, kalau gue nyampur Om. Kripto itu sekitar 5-10% dari portfolio.
Anyway, Om, balik lagi nih ke topik tadi yang tentang afiliator. Om, ada pendapat gak tentang flexing? Oh, maksudnya? Yang baru-baru ini trending, Om. Kan banyak yang bahas tuh. Pamer kekayaan untuk manipulasi orang beli apa yang dijual. Oh, ya itu kan sebenarnya cara yang cukup sering dipakai ya. Orang jualan kelas saham, kelas bisnis, jualan MLM, robot trading juga pakai cara yang sama kan. Yang kemarin itu robot trading apa? Kan sampai masuk media. Seakan-akan tuh orang beneran kaya dari robot trading. Oh iya, gue ada lihat tuh. Kalau orang awam sih sekali lihat akan berasa tuh orang beneran kaya dari robot trading ya. Iya, padahal ceritanya kan belum tentu benar. Jadi milioner di usia muda karena robot trading. Terus kasih lihat mobil mewah, rumah mewah. Itu bisa aja kan akal-akalan dari perusahaan. Tapi cara pamer kekayaan gini terbukti ampuh ya Om buat narik duit orang. Ini di luar negeri juga sama loh. Kalau kita lihat di online, kayak ada satu namanya Tai Lopez ya kalau nggak salah. Itu dia juga sama tekniknya. Pamer kekayaan ke orang-orang supaya orang beli kelas online dia yang harganya tuh puluhan juta gitu. Dan di janjinya tuh itu kelasnya tuh bisa merubah hidup gitu. Oh, gue pernah lihat tuh yang dia di rumah gede gitu kan, terus pegang kamera di depan mobil sports kan. Iya, dan itu ternyata sewa Om. Hah? Kok gitu sih? Sewa? Iya, ada yang bahas detail Om, sampai dikasih lihat bukti-buktinya. Ini propertinya pada saat di listing sewanya berapa. Ini propertinya bukan milik dia. Tapi anyway, dia berhasil dengan cara ini narik sampai puluhan ribu murid dan kelasnya itu nggak murah loh. Kelasnya itu bisa sampai puluhan juta rupiah. Iya, sebenarnya kurang lebih caranya sama ya. Pamer kekayaan terus ngarahin orang buat beli sesuatu gitu. Iya, makanya tekniknya memang terbukti ampuh sih. Ya intinya sih nyasarnya orang-orang yang mau cepet kaya ya. Yang maunya instan gitu, ngerubah hidup. Setuju Om. Nggak tahu ya kalau lu Pak Win. Kalau gua sih liatnya nggak ada yang namanya instan di dunia ini. Ya semua itu butuh proses. Nggak mungkin lu umur 20 mulai sesuatu terus baru 1 tahun langsung kaya raya punya puluhan miliar. Iya setuju sih Om, nggak ada yang instan. Kecuali beruntung kali ya. Kalau misalnya kayak invest di kripto. Kebetulan taruh uang kriptonya naik puluhan kali lipat. Atau beli NFT. Terus NFT-nya naik puluhan kali lipat juga gitu. Tapi itu pun lu butuh modal awalnya loh. Kalau lu gaji 5 juta di awal karir. Terus lu nabung 2 juta deh. Terus setahun lu kumpulin 24 juta. Lu taruh semua di kripto. Kalau beruntung dapat 1 jackpot, itu lu kali 20 itu baru 480 juta. Belum miliaran loh. Dan itu pun kalau lu beruntung. Bener juga sih. Tetap butuh modal awalnya ya buat invest. Iya, dan resiko banget lu taruh di satu instrumen doang. Sekali hancur, ya habis semua investasi lu. Setuju. Menurut gue bisnis juga sama sih. Gak ada yang instan. Bahkan yang model-model startup unicorn, itu pun butuh waktu lama sampai dia valuasi gede. Dan benar-benar exit pegang uang cashnya. Iya sih, yang model startup itu kan sebenarnya foundernya jadi kayak profesional, narik gaji. Iya, kalau itu startup misalnya amit-amit gagal deh setelah 3 tahun. Ya jadinya cuma dapat gaji aja selama 3 tahun itu. Kertas saham yang dipegang kan jadinya nggak ada value. Iya, karena biasa juga nggak ada dividen ya startup. Terus gaji selama 3 tahun itu juga mungkin nggak sampai miliaran kalau di total. Apalagi kalau startupnya ini masih di fase-fase awal, gajinya nggak bisa tarik gede kan. Iya, bahkan yang level unicorn, founder-foundernya walaupun sekilas lu pikir udah megang cash puluhan miliar, itu belum tentu loh. Iya, karena belum jual saham ya. Iya, karena belum tentu jual saham. Kecuali pas dia raise fund dari tahun ke tahun itu, dia ada exit. Diperbolehin exit sedikit, jual sahamnya. Jadi pas investor masuk, ada sedikit saham dia yang dijual. Iya, dan itu pasti jarang gak sih? Iya, makanya jarang. Walaupun ada ya startup yang kayak gitu, yang pas foundernya emang bener-bener ada kebutuhan uang dan diperbolehin untuk jual sedikit sahamnya. Nah, yang kita ngomongin ini kan sebenarnya dalam konteks startup cari pendanaan lewat jalur venture capital. Nah, kalau lu ngambil jalur pinjaman bank untuk gedein bisnis, sebenarnya sama juga, itu pasti pelan-pelan. Dan bahkan lebih lama. Karena seiring dengan bertumbuhnya bisnis ya Om. Iya, jadi seiring dengan bisnis bertumbuh. Ya, bisnis lu membesar, lu ambil pinjaman bank untuk beli mesin baru, nambah kapasitas. Terus makin gede lagi, lu bisa minjem lebih banyak lagi untuk ekspansi lebih besar lagi. Sampai gede banget. Dan itu butuh waktu, nggak mungkin dalam 1 tahun udah langsung tiba-tiba jadi gede banget, nggak mungkin sih. Iya sih, makanya sebenarnya kalau bilang ada anak muda umurnya 20 tahun, baru kerja setahun tiba-tiba dapat duit puluhan miliar itu agak nggak make sense ya Om. Iya, kecuali emang keluarganya udah orang kaya ya. Beda cerita, dari muda udah dikasih deposito. Iya, kalau itu beda Om. Iya. Anyway, Om ada pendapat gak tentang miskin itu privilege? Itu ya, pas gue dengar pertama kali gue langsung, hah kok gitu sih? Menurut gue sih bukan privilege ya. Karena secara definisi, privilege juga bukan seperti itu artinya. Kan kalau terlahir miskin justru banyak kekurangannya dibanding yang keluarga berada.
Orang tua kasih makanan bergizi dari kecil, kasih modal, kasih ilmu, kasih koneksi. Beda jauh sih. Tapi perspektifnya mungkin lebih ke kalau terlahir miskin, terus jadi kaya, itu sense of achievement-nya benar-benar berasa karena dari nol. Dan kondisi miskin itu bisa jadi pecutan motivasi. Ya nggak sih? Ya, pecutan motivasi sih oke. Tapi kalau kita ngomong secara realistis lah, orang-orang yang sukses banyak banget itu yang karena privilege yang mereka punya. Kayak Jeff Bezos, salah satu orang terkaya di dunia, pendiri Amazon. Pendidikannya bagus di universitas top Amerika. Terus orang tuanya danain startup dia pas dia awal keluar dari kerjaan. Atau misalnya lagi pendiri dari salah satu ojol. Keluarganya kan masuk dalam jajaran orang paling kaya di Malaysia. Nah itu kan sangat memudahkan jalan. Mau cari investor, cara manajemen bisnis, strategi gedein bisnis, itu semua dari papanya bisa langsung kasih tahu dari awal, dipandu. Coba lu lihat startup-startup gede di Indonesia. Banyak banget yang keluarganya juga somebody sih. Iya sih, malah privilege itu jadi kekuatan ya Om. Tapi ini benar juga sih, sekarang kan akses ke modal tuh lebih gampang ya sebenarnya. Ada banyak VC, venture capital di mana-mana, dananya banyak. Nah ada yang cerita ke gua, kalau beberapa dari mereka tuh tendensinya nyaring founder yang dari universitas yang bagus. Dan keluarganya juga dilihat. Terutama di tahap ide ya. Pada saat startup ini masih di tahap ide, itu benar-benar dilihat universitasnya. Iya benar, tapi ini juga sebenarnya dari data sih. Lu kalau lihat startup yang unicorn di Indo, itu semua hampir rata-rata foundernya dari universitas top dunia loh. Dari Harvard, Stanford, MIT, atau yang lokal ada UI, ITB, UGM. Jadi ya mereka CV-CV ini ketika mencari juga tendensinya itu ke arah sana gitu. Mereka ngikutin data, mereka milih dari yang universitasnya bagus gitu. Yang dari universitas bukan top mestinya ada, tapi mungkin agak jarang kali ya. Iya, yang universitas bukan top itu agak jarang sih, walaupun ada tapi jarang. Dan kalau lu lulusan Harvard, Stanford gitu ya, universitas yang top, itu lu cuma modal ide aja. Itu banyak orang mau rebutan buat danain lu. Iya, gue juga liatnya gitu sih Om. Somehow dilihat banget itu gelarnya. Karena jadi semacam validasi prestasi, kemungkinan untuk suksesnya dianggapnya tuh lebih tinggi gitu. Iya, makanya. Anyway Om, gue tercerahkan banget nih dengan ngobrol-ngobrol bareng lu. Sama-sama Pak Win. Thank you ya Om waktunya. Oh, udah kelar? Cepet banget. Udah Om, soalnya gue masih batasin waktunya. Gue mau lihat animo podcastnya dulu. Kalau misalnya oke, mungkin gue buat lebih panjang sih. Oh gitu. Oke, kalau gitu gue ngikut aja deh. Oke, kita tutup ya. Sip.